Jujur aku udah serak, udah capek banget, kurang tidur. Udah gitu ya kurang tidur intinya. Kurang istirahat. Aku punya doner Satpayeva. Jadi aku akan makan ini aja. Thank you guys for watching. I hope it helps. Halo, good morning guys. So, ini adalah hari ke-6 yang mana adalah hari terakhir aku di Almaty, Kazakhstan. Nah, hari ini jam setengah 10 pagi. So, I'm going to Bishkek, to Kyrgyzstan. Jadi ini aku pergi dari Almaty ke Bishkek, itu naik bus. Perjalanannya kayaknya kurang lebih sekitar 4 jam begitu ya. Nanti aku akan update lagi nanti kalau udah nyampe total berapa lama perjalanannya. Nah, naik bisnya itu dari stasiun Sairan Bus Terminal, nggak terlalu jauh dari pusat kota Almaty, sekitar 15 atau 20 menit aja. Untuk harga tiketnya aku kemarin beli itu sekitar, kalau nggak salah ya dikerupiahin mungkin 130 sampai dengan 150 ribu gitu. Nah, untuk nyampe ke si stasiun bus ini, karena aku bawa koper gede, jadi aku naik taksi, naik Yandex. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau naik bus ke si bus terminalnya dari hotel kalian, itu juga bisa banget. Nah, nanti kalau misalnya kalian udah nyampe di si Sairan bus terminalnya, itu kalian langsung masuknya lewat pintu depannya, lalu nanti ada tulisannya yang mau ke Bishkek gitu. Nah, kalian masuk aja. Jadi kalian perhatiin aja di atasnya yang tulisannya mau ke Bishkek itu yang mana. Lalu nanti kalau misalnya udah masuk nih ke bagian tempat kita naik busnya, nanti tampilannya akan kayak gini. Jadi ya kayak ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4 dan lain sebagainya sampai belakang sana. Nah, ini tulisannya adalah pakai bahasa Kazakhstan atau pakai bahasa Rusia. Jadi kalian harus hati-hati. Nah, untuk tulisan yang ada di atas ini, yang di atas ini, yang belakangnya kek itu adalah Bishkek. Nah, jadi kalau misalnya kalian nggak ngerti, ya sama sih aku juga nggak ngerti. Cuma kalian patokannya kayak belakangnya aja kek gitu. Oh, berarti ini yang ke Bishkek gitu, yang nomor 2. Selain itu, nanti di busnya juga ada tulisannya kayak gini. Ini sebenarnya tulisannya juga kepotong ya, sama si yang itemnya ini. Cuma busnya itu adalah nomor 701 Almaty, terus ini tulisan yang bawahnya adalah Bishkek. Di sini juga kalian bisa lihat ada gambar benderanya ya, bendera Kyrgyzstan dan ada bendera Kazakhstan juga. Nah, jadi nanti si bus ini tuh akan nganterin kita sampai bordernya si Kyrgyzstan. Nah, aku nggak tahu apakah ini cuma sampai border doang atau misalnya dari bordernya nanti lanjut lagi ke si kotanya. Nanti aku akan update deh si busnya ini nanti pengalamannya kayak gimana, apakah dia sampai border doang atau sampai ke si kotanya. Ini bisnya jalan jam 10. Aku masih ada waktu sekitar 20 menitan. Aku jadi nunggunya di luar, nggak nunggu di dalam busnya karena panas gitu. Nanti aku akan kasih lihat perjalanannya dan udah nyampe sana kayak gimana ya. Thank you. I'll see you guys in a bit. Okay guys, hi again. So ini kita udah 1,5 jam perjalanan gitu. Udah gitu sekarang lagi istirahat dulu sekitar 15 menitan. Ini nggak tahu kayak diantah berantah gitu guys. Ini kayaknya perbatasan antara si Kazakhstan dan Kyrgyzstan. Ini dia kayak nggak tahu deh, nggak ada apa-apa, bener-bener nggak ada apa-apa di sini. Begitu mobilnya juga pada mobil gede-gede gitu. Sebelah sana juga cuma gurun doang gitu. Kayak apa ya? Nggak tahu deh, kayak di film-film. Aneh tuh mobil-mobilnya juga pada mobil-mobil gede-gede kayak gini. Tuh. Coba. Nah, ini perjalanannya masih panjang ya. So, ya. Halo guys. Jadi ini di tempat pemberhentian yang kedua. Kayak rest area gitu ya. Ini aku lagi makan breakfast aku dari hotel. Terus kayak ada samosa gitu. Aku tadi habis makan tapi
kayak nafsu makan gitu ya, karena asin banget, udah gitu dingin juga, udah gitu nggak nafsu makan deh intinya. Udah gitu aku juga di mobilnya pusing banget. Jadi si busnya itu, si kap atasnya itu dia buka, jadi anginnya itu kencang banget, kena kepala, masuk angin, puyeng banget di kepala. Nah ini penampakannya di rest area ini, panas banget ya tuh. Jadi ini aku, my backpack, my water here, my food. Ini udah Allahu Akbar, ada binatang lagi. Ini perjalanannya so far udah 2 jam, kayaknya masih ada 2 jam lagi. Orang-orang pada beli ice cream, aku pengen sih, cuman agak ribet ya makannya, nanti aja deh kalau misalnya udah nyampe mungkin ya kesegaran. Aku juga nggak mau makan banyak-banyak karena takut mulus, supaya nggak usah kamar mandi gitu. Nanti aku lanjut lagi ya. Halo guys, alhamdulillah akhirnya sampai juga di negara tujuanku, yaitu adalah Kyrgyzstan. Nah, ini aku baru lewat imigrasinya. Tadi lewat imigrasinya Kazakhstan gitu ya, untuk keluar dari Kazakhstan terus lewat imigrasinya Kyrgyzstan. Alhamdulillah lancar sih, cepet. Cuman ini jalannya lumayan jauh dari titik ya yang keluar dari imigrasi Kazakhstan ke Kyrgyzstan. Tadi di dalam juga kan aku nggak bisa videoin ya, karena biasalah kalau misalnya di imigrasi gitu kan nggak boleh ngerekam dan lain sebagainya. Ini aku mencoba untuk keluar dari si perbatasannya atau si imigrasinya ini untuk kembali lagi naik ke bus, karena busnya itu, jadi kan nanti aku coba jelasin kalau misalnya udah sampai di hotel supaya lebih jelas ya. Ini aku kasih gambarannya aja sedikit kayak gimana melewati perbatasan yang panas dan tandus. Oke guys, jadi aku menemukan salah satu yang menarik di Kyrgyzstan. Ini aku baru nyampe dan aku menemukan salah satu yang menarik adalah mobilnya ada yang setir kanan dan ada yang setir kiri. Jadi dua-duanya ada di kota ini, setir kanan dan setir kiri ada. Lucu banget sumpah. Ini mobilnya driverku, mobil yang aku tumpangi saat ini, Yandex. Ini dia setir kanan ya. Nah, kita lihat nanti kalau misalnya ada mobil yang lewat lagi nih, kalian kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya kalau di video. Nih, mobil yang lain tuh ada setir kiri. Tuh lihat, bis setir kiri ya. Tuh lihat, ada mobil di depan. Ini setir kiri guys. Jadi ada yang setir kanan dan ada yang setir kiri. Bisa gitu ya? Menarik banget. Nih, coba ya lihat mobil sebelah ini. Itu dia setir kiri guys. Mobil keluaran Jepang kayak Honda, Suzuki itu pada setir kanan. Yang lainnya itu adalah setir kiri. Gitu. Kayaknya. Kelihatan nggak ya? Karena aku beneran pengen kasih lihat ke kalian, ini unik aja sih, ada dua-duanya, setir kanan dan setir kiri. Halo semuanya, ini akhirnya aku udah sampai di
Bishkek gitu ya. Tadi setelah melewati perjalanan yang cukup panjang dari Almaty, tadi kan berangkatnya sekitar jam 10 gitu ya, sekitar 10.15 10 lebih 15. Nah, tiba di kota Bishkeknya itu tadi sekitar jam 3 lebih gitu ya, sekitar jam 3 lebih. Jadi total perjalanan ya enggak 5 jam sebenarnya. Mungkin nyampe sininya itu jam 3, tapi total perjalanannya 4 jam karena Almaty sama Bishkek itu ada perbedaan waktu 1 jam gitu. Jadi total perjalanannya 4 jam gitu. Jujur perjalanannya itu sangat-sangat berdebu karena mungkin ya namanya daerah perbatasan ya, jadi nggak begitu banyak kehidupan, jadi kayak tandus banget jalanannya, berdebu dan lain sebagainya. Tapi overall alhamdulillah lancar gitu, karena ini juga kan memang bisa dibilang bukan perjalanan pertama aku kayak beda negara lewat darat gitu. Sebelumnya juga aku udah pernah dari Paris ke Amsterdam, lalu dari Georgia ke Armenia, terus juga pernah dari Hat Yai Thailand ke Penang Malaysia. Jadi aku kurang lebihnya kayak udah kebayang lah kalau misalnya perjalanan antar negara lewat darat itu kayak gimana. Jadinya tadi alhamdulillah nggak kesulitan, nggak kebingungan. Nah, tapi aku di sini mau coba mau coba ceritain buat teman-teman yang nanti mungkin berencana pergi dari Almaty Kazakhstan ke Bishkek Kirgistan, itu caranya kayak gimana kalau misalnya lewat darat atau lewat naik bus gitu ya, lewat jalur bus. Nah, jadi aku coba jelasin sejelas mungkin gitu ya, deskripsikan sejelas mungkin supaya bisa mudah dicerna gitu ya, supaya kebayang. Nah, jadi misalnya nih, aku coba jelasin pakai ini ya, pakai handphone aku nih, 2 kayak gini. Jadi misalnya kita kan naik bus nih, naik bus itu misalnya dari sini ya. Ini misalnya busnya nih, misalnya si minuman ini adalah busnya. Nah, busnya itu nanti kan akan jalan nih dari kota Almaty ya. Nah, mereka akan jalan sampai ke sini, sampai ke imigrasi, sampai perbatasan antara Kazakhstan dan Kirgistan. Nah, kita akan diturunin dari busnya itu di sini. Jadi nanti si supirnya akan nyuruh kamu turun gitu ya di perbatasan si Kazakhstan ini. Nanti kalian turun dari busnya, nggak usah khawatir, busnya nggak akan ninggalin kalian. Nah, oke. Jadi kalian turun dari busnya, lalu kalian masuk ke sini. Ini adalah imigrasinya Kazakhstan. Jadi kalian harus kayak cap untuk lewat atau keluar dari Kazakhstan ya. Nah, kalian masuk ke sini, kalian cap keluar dari Kazakhstan, lalu setelah itu kalian jalan sedikit kayak 50 meter atau 100 meter, kalian masuk ke imigrasinya Kirgistan. Jadi ada 2 kali tahapan. Kalian harus keluar dulu dari imigrasinya Kazakhstan, jalan sedikit, jalan kaki 50 sampai dengan 100 meter untuk masuk ke imigrasinya Kirgistan. Nah, nanti kalian di sini dicap untuk masuk ke Kirgistan. Siapin juga visa, kalian bisa apply e-visa. Aku saranin minimal 2 minggu sebelum keberangkatan kalian gitu ya. Untuk apply e-visanya gitu. Visa on arrival itu hanya bisa digunakan kalau misalnya kalian lewat jalur udara dan di bandara tertentu aja gitu. Jadi kalau misalnya ini adalah tips kalau misalnya kalian mau lewat jalur darat naik bus dari Almaty ke Bishkek Kirgistan ya. Jadi setelah kalian melewati cap di Almaty Kazakhstan, kalian jalan kaki lalu cap lagi di sini di imigrasinya Kirgistan, lalu kalian jalan kaki lagi keluar sekitar 100 meter untuk nunggu bisnya. Jadi nanti bisnya itu akan lewat di sini, mereka akan lewat sini dan ngejemput lagi kalian di sini. Jadi nanti bisnya akan nurunin kalian di sini sebelum masuk ke imigrasinya Almaty.
imigrasinya Kazakhstan, dan nanti akan jemput kalian lagi di sini setelah kalian keluar dari imigrasinya Kyrgyzstan. Mudah-mudahan ini kebayang dan jelas gitu ya. Nah, kalau misalnya nih kalian udah keluar dari si imigrasi Kyrgyzstan ini, kalian gak usah bingung. Kalian gak usah bingung, gak usah takut. Kalian bisa tunggu aja di sini, jalan sedikit, nanti akan ada orang yang pada nungguin bis. Jadi nanti bisnya kalian itu akan keluar dari sini dan akan ngejemput kalian lagi di sini. Jadi nanti kalian bisa naik lagi ke bisnya. Nanti bisnya akan terus jalan sampai ke terminal bis di Bishkek gitu, sampai Bishkek Bus Terminal. Nah, tapi ini adalah opsi yang kedua. Opsi yang kedua adalah kalau misalnya kalian bingung atau takut atau mungkin kalian banyak bawaan dan lain sebagainya, aku saranin setelah kalian lewat imigrasi di Kyrgyzstan ini, kalian bisa langsung pesan Yandex. Jadi nggak usah nungguin bus ini lagi. Kalian kalau begitu keluar dari imigrasinya Kyrgyzstan, itu kalian bisa pesan langsung Yandex untuk ke kota. Tadi aku lihat di Yandex itu dari si imigrasi Kyrgyzstan ke kota Bishkeknya, ke pusat Bishkek, ke pusat kotanya itu sekitar kurang lebih 100 ribuan. So it's not bad. Oke, enggak mahal, masih wajar lah gitu harganya ya. Karena kalau misalnya kalian mesti naik bis lagi, itu kalian kan mesti nurunin barang. Jadi begitu kalian nyampe nih di sini, kalian kan diturunin dari si busnya ini. Nah, kalian itu mesti nurunin barang-barang kalian. Kalau misalnya kalian cuma bawa backpack doang, mungkin itu gampang. Tapi in my case, aku bawa koper yang gede, jadi aku mesti nurunin koper aku yang gede dari busnya. Karena kalau misalnya kalian lewat imigrasi ini nih, imigrasinya Kazakhstan dan Kyrgyzstan, itu barang kalian mesti di scan seperti biasa kalau misalnya kalian lewat imigrasi di bandara kayak gitu. Nah, jadi nanti barang kalian itu diturunin dulu di sini semuanya. Nanti kalian naik lagi bis, naikin lagi barang. Buat aku pribadi itu agak capek gitu. Dan dari sini, dari kita keluar imigrasi Kyrgyzstan ke bus terminal juga nggak jauh. Mungkin aku rasa cuma 2 atau 3 kilometer aja gitu. Jadi menurutku naik Yandex dari sini atau dari Bishkek terminal itu sama aja gitu. Paling bedanya cuma 10 atau 20 ribu rupiah. Jadi saranku, kalau misalnya kalian nggak mau ribet, begitu keluar dari imigrasinya Kyrgyzstan, kalian bisa langsung pesan Yandex aja, atau misalnya ada taksi yang mangkal mungkin harganya akan lebih mahal gitu ya. Tapi menurutku pakai Yandex juga gak masalah, karena Yandex juga gampang. Jadi begitu keluar dari imigrasi Kyrgyzstan yang ini, kalian langsung pesan Yandex untuk menuju ke hotel kalian. Mudah-mudahan informasinya jelas dan kebayang. Kalau misalnya ada yang bingung atau gak jelas, atau nggak kebayang, atau ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh komen di bawah ini aja. Mungkin itu dulu aja sekilas atau cerita perjalanan melewati perbatasan Kazakhstan dan Kyrgyzstan. Jujur aku udah serak, udah capek banget, kurang tidur, udah gitu ya, kurang tidur intinya. Kurang istirahat. Jadi hari ini aku gak akan kemana-mana. Aku punya doner Satpayeva. Jadi aku akan makan ini aja, udah gitu tidur. Besok aku akan mulai perjalanan aku untuk horse riding ke Isikul Lake. Thank you guys for watching. I hope it helps. Bye.